البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Masuk ke muka surat 76 ini ya. Asani. Ini sudah. Baik. Oh iya, ini alamannya pindah sih. Apa? Tulisannya. Li'anna Allah qad akmalad din, yaitu dikatakan beliau hanyalah generasi awal menjadi baik disebabkan karena berpegang teguh dengan jalan Nabi SAW tanpa melakukan perubahan ataupun penggantian. Alasannya apa? Karena Allah telah menyempurnakan agama ini, wa atamman ni'mata 'alal muslimin, dan telah melengkapi kenikmatan untuk kaum muslimin. Berarti apa? Jangan merubah, jangan mengganti, jangan mengurangi, jangan menambahi. Ikuti apa yang disyariatkan. Qabla an yaqbida ilaihi nabiyyah, sebelum Allah mengambil kepadanya nabinya, yaitu mewafatkan nabinya Muhammadan alaihi salatu wassalam. Id yaqulu subhanah, karena Allah yang maha suci telah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku telah melengkapkan kepada kalian kenikmatanku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridhai Islam sebagai agama untuk kalian. Teorinya seperti itu. Selalu setiap kali para dai Ahlus Sunnah mendakwahi masyarakat, mendakwahi mubtadi'ah, menyebutkan ayat ini, maka tak boleh membuat bid'ah. Tapi prakteknya banyak orang yang membuat bid'ah, tidak mengikuti ajaran yang benar, bahkan yang mengucapkan teori terkadang prakteknya malah pening. Ini sesuatu yang mengherankan. Jelas yang bukan ajaran Nabi itu adalah bid'ah. Maka jangan cari-cari alasan untuk menolong kebid'ahan. Karena Imam Malik mengatakan, fama lam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina, setelah menyebutkan ayat ini. Maka sesuatu yang pada hari itu bukan agama Nabi, hari ini juga dia bukan bagian dari agama Nabi. Seluruh muhdasat terbantahkan dengan ayat ini. Wa haula isadah, para pemimpin tadi, yaitu para sahabat, alladzina hamalu ilaina hadzal din, yang mana mereka membawa kepada kita agama ini, hum khairu hadhil ummah, mereka adalah orang terbaik di umat ini. Bi syahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum. Oh, tapi beliau doanya di belakang ya, alaihi salatu wasallam, dengan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka, khairun nasi qarni, orang yang manusia yang terbaik adalah generasiku. Jelas Nabi dengan para sahabat di situ. Generasi Nabi ya, Nabi dengan sahabat, bukan Nabi sendirian. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'in, waliyayali, yaitu dekat atau datang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Disebutkan dalam catatan kaki ini riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud. Dan datang dari sejumlah sahabat, datang dari Aisyah, Abi Hurairah dan lain-lain. Walau wafaqat du'atu jami'an lirruju'i ila hadzal manhajil asil, seandainya para juru dakwah semuanya menepati wafaqah. Boleh jadi artinya menepati Bimakna ittafaqah, yaitu bersepakat untuk kembali kepada manhaj yang sangat mendasar ini, aslun asil, yaitu prinsip yang paling mendasar. Wa taqayyudi bih, dan bersepakat untuk mengikatkan diri dengan itu fi da'watihim, di dalam dakwah mereka, wa amilu bihi fi anfusihim awalan, dan pertama kalinya mengamalkan itu pada diri mereka sendiri. Jadi bukan membuat ajaran-ajaran baru atau prinsip baru, tidak seperti Mu'tazilah membuat 5 prinsip, tidak seperti
Ikhwanul Muslimin mengikuti 10 prinsip Hasan al-Banna. Tidak seperti juga misalkan jamaah tabligh membuat prinsip-prinsip sendiri, 10 prinsip dan sebagainya itu. Tapi semuanya kembali kepada ajaran Nabi. Aqidatan wa ibadatan wa sulukan, secara akidah kembali pada ajaran Nabi, secara ibadah juga kembali kepada ajaran Nabi, secara cara beribadah juga demikian. Tidak seperti orang-orang Sufiyah mengatakan kalau fikih ikut Imam Syafi'i, tapi kalau akidah ikut Imam Asy'ari, kalau suluk wal ibadah ikut Imam Ghazali. Kenapa tidak ikut Nabi dan sahabat? Kenapa? Sekedar nama pun tidak disebutkan sama sekali. Ini rusaknya mereka. Lakana khairan wa barakatan alal ummah. Seandainya mereka mau seperti yang tadi ikut ajaran Nabi ini, saya itu menjadi kebaikan dan keberkahan, bukan malah jadi nakbah wal la'nah. Dakwah Ikhwanul Muslimin malah jadi bencana dan kutukan di mana-mana, selalu membawa kerusakan. Mereka menamakan Rabi al-Arabi, yaitu kebangkitan atau perkembangan Arab, justru malah menyebabkan rusaknya negara-negara Arab di mana-mana dalam 15 tahun ini. Malah bencana di mana-mana, kehancuran di mana-mana. Seperti yang ditampilkan oleh para masyayikh di Yaman. Sebelum dakwah Ar-Rabi'ul Arabi, banyak bangunan-bangunan indah, banyak pembangunan, banyak juga kebun-kebun. Tapi setelah Rabi'ul Arabi, ternyata banyak kota-kota yang hancur, rumah runtuh, banyak pengungsian, berjuta-juta pengungsi di kemah-kemah. Mana itu Ar-Rabi'ul Arabi? Yang ada adalah nakbah, yaitu bencana. Dakwah Ikhwanul Muslimin bukan berkah. Wa wiqayatan lahum min kulli syarr, dan menjadi perlindungan untuk mereka dari setiap keburukan. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sunnatu Rasulullah SAW hisnun hasin. Sunnah Rasulullah SAW adalah benteng yang sangat kokoh. Faman dakhalaha kana minal aminin. Barang siapa masuk ke dalamnya, dia termasuk orang-orang yang aman. Kalau keluar dari sunnah, memang timbul kerusakan. Waqad shadaqa man qala, sungguh telah benar orang yang berkata, wa kullu khairin fittiba'i manis salaf. Ini dalam cetakan lain, fittiba'i man salaf tanpa al, dan itu yang sesuai. Setiap kebaikan itu ada di dalam sikap mengikuti generasi pendahulu. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, dan setiap keburukan ada pada kebid'ahan generasi belakangan. Baik. Karena Nabi sudah mengatakan apa? Syarrul umur muhdatsatuha, perkara yang paling buruk, bukan sekedar buruk, tapi paling buruk adalah perkara yang dibuat-buat. Wa yauma antal taqiya da'watu du'ati inda hadzainil unsurain, dan pada hari di mana seruan para juru dakwah itu berjumpa pada dua unsur ini. Unsur pertama apa? Yaitu penyatuan sumber pengetahuan dalam masalah akidah. Kemudian yang kedua apa? Yaitu penyatuan metode amalan di dalam jalan dakwah. Kalau semuanya kembali kepada ajaran Nabi, bitaufiqillah, dengan taufik dari Allah, yauma idzin yatamatta'ul mujtama'ul islamiyul mu'asir, maka pada hari itulah masyarakat Islami generasi sekarang akan bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Bibarakati tiba'i sunnah, dengan berkahnya mengikuti sunnah. Allati kana 'alaiha salafu hadhil ummah, yang mana pendahulu umat ini ada di atasnya. Litaghyiri hayatihim, untuk merubah kehidupan mereka. Ya, ini adalah keberkahan kalau ikut sunnah Nabi, ikut jalannya para sahabat. Seperti yang disebutkan misalkan oleh siapa itu? Imam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida' Shiratil Mustaqim. Beliau mengatakan para sahabat dulu di masa jahiliyah dengan penuh kerusakan, penuh keburukan, namun tatkala mereka masuk Islam, mengikuti jalan Nabi, maka memang tanah mereka adalah tanah subur, maka hasilnya menjadi hasil yang terbaik. Beliau juga menceritakan di Iqtida' Shiratil Mustaqim bahwasanya orang-orang Asbahan sekarang mana, Iran itu ya.
Itu tanahnya adalah tanah yang bagus, itu jiwanya jiwa yang bagus. Tapi sebelum datangnya dakwah para sahabat, mereka adalah para penyembah api, penyembah berhala. Nah, setelah negeri mereka dibuka oleh para sahabat, yaitu dibuka oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat dan tabi'in yang lain, mereka masuk Islam, maka hidup mereka menjadi hidup yang terbaik. Mereka menjadi generasi ajam yang terbaik, sampai terkenal di masa itu orang-orang Asbahan dikatakan sebagai Quraisynya ajam. Makanya banyak ulama di sana, banyak hufaz, banyak muhaddisun, banyak mufassirun di Asbahan. Baik. Ini hasilnya kalau ikut jalan sunnah Nabi dan sunnah sahabat, maka hasilnya akan bagus sekali. Kehidupan menjadi kehidupan yang terbaik. Wala ya'ishu hayatan ghaira hadhil hayat. Baik, ini lamnya tadi lam sebagai jawaban atau lamut tahlil? Tadi ada itu tidak? Baik. Yauma idzin yatamatta'ul mujtama'ul islamiyul mu'asiru bi barakati ittiba'i sunnah allati kana 'alaiha salafu hadhil ummah. Berarti akhirnya memang lam tahlil ya. Li taghyiri hayatihim wa liya'ishu. Baik. Dan agar mereka itu hidup hayatan ghaira hadhil hayat, dengan kehidupan yang tidak seperti kehidupan yang ada sekarang ini, pasti lebih baik lagi. Walaisa dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan yang demikian itu tidak susah bagi Allah Ta'ala. Tidak seperti ucapan Amr Khalid Al-Misri, tokoh Ikhwanul Muslimin yang dipuja-puja di masa masa mana ya, mungkin 15 tahun yang lalu itu, mengatakan apa? Allah tidak mampu untuk merubah keadaan. Ini putus asa dan ini kekufuran. Baik. Allah mampu, tetapi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka yang berusaha merubah dengan diri mereka sendiri. Jadi ada usaha, maka Allah akan memberikan bantuan. Kalau usahanya baik, dibantu dengan baik. Kalau tidak mau usaha, ya bagaimana akan merubah? Sementara Allah telah menetapkan sunnatullah. Wa tarikh khairu syahidin lima qult, dan sejarah adalah saksi yang terbaik untuk apa yang saya katakan. Saksi dari kalangan makhluk tetap Allah ya, akbaru syahadah, yang memiliki persaksian paling besar dan paling baik. Tapi dari sisi makhluk, saksi yang terbaik adalah sejarah. Tentunya sejarah kalau tidak dipesongkan, tidak seperti ucapan filsafat Cina. Cina filsafatnya penuh dengan aib, namanya filsafat penuh dengan aib. Tak layak kita malah mengajarkan filsafat Cina, naudzubillah. Mereka mengatakan sejarah itu sesuai dengan pemenangnya. Kalau pemenangnya adalah orang jahat, dia boleh merubah sejarah sesuka hatinya. Ini kata-kata yang buruk. Tapi sejarah yang memang tidak dikotori oleh tangan-tangan perusak. Sejarah yang ditulis oleh para saksi dari kalangan muhaddisin yang sikot, itu tentunya yang dimaksudkan. Bukan sejarah yang dipesongkan, yang telah dirubah-rubah oleh para orientalis itu. Walastu atakallafu li darbil ansilati lima dzakartu, dan saya tidak memberat-beratkan diri untuk membuat contoh-contoh bagi apa yang telah saya sebutkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah menyebutkan itu di dalam tafsir beliau. Dalam jarak 30 tahun semata sejak dakwahnya Nabi atau sejak wafatnya Nabi, itu Islam berkembang sangat jauh, membuka berbagai negeri barbar, negeri Sudan, negeri Aljazair, dan disebutkan banyak sekali. Belum lagi yang sebelumnya, yaitu negeri Romawi dan Persia, semuanya telah dikalahkan dan berubah menjadi negeri Islam yang penuh dengan kebaikan. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ahkam Ahli Zimmah, banyak sekali orang Yahudi dan Nasara lebih suka memilih tinggal di negeri-negeri kaum muslimin, walaupun membayar jizyah, nggak apa-apa, jizyahnya murah saja, setahun sekali, daripada tinggal di negeri mereka yang penuh dengan kezaliman. Itu tatkala kaum musliminnya, pemerintahnya dan masyarakatnya ikut ajaran Nabi. Maka orang kafir malah lebih suka tinggal di negeri Islam karena penuh dengan keadilan dan kebaikan. Tapi tatkala menjauh dari ajaran Nabi, ya memang malah berubah, tidak diberkahi dan tidak jadi contoh yang baik negeri-negeri muslimin. Tapi tetap secara umum masih lebih baik daripada kita tinggal di negeri-negeri kufar. Kata beliau, aksara min an usyira isyaratan,
saya tidak memberat-beratkan diri memberikan contoh untuk mendukung apa yang saya sebutkan lebih banyak daripada sekedar saya mengisyaratkan dengan suatu isyarat ila tilka da'watil apa ini ya? Fatiyah. Berarti yang masih fata, masih muda, kepada dakwah yang masih muda belia itu. Wallati nastazillul yaum bizilliha, yang mana pada hari ini kita bernaung dengan naungannya, yaitu dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan Al-Imam Muhammad ibnu Su'ud. Wa nara asaraha wadihan fi hadzal balad, dan kami melihat jejaknya dengan jelas di negeri ini. Walaupun beliau ini orang Afrika, namun beliau tinggal di Saudi, menjadi ulama besar di Saudi. Syekh Muhammad bin Aman Al-Jami, guru dari apa? Syekh Hasan bin Qasim Ar-Roimi itu. Kenapa? Apa? Iya, betul. Beliau kalau tak salah, kalau kita lihat biografinya itu dari Habasyah, Ethiopia. Iya, jalur-jalur Sudan sana. Wallati jaddadat linnasi dinahum, yang mana dakwah ini ya dakwah fatiyah ini memperbaharui untuk umat manusia agama mereka, ya sebagai apa? Mujaddid. Wa aqidatahum, dan akidah mereka fil qarni tsaniyah asyar, pada abad yang ke-12. Nahijatan manhaja salafis soleh, dalam keadaan dakwah ini menempuh jalan para salafus soleh. Wa qad hajamat tilka da'watul jahiliyatu bi alwaniha, dakwah jahiliyah tersebut, yaitu yang nantinya diperbaharui oleh dakwah Imam An-Najdi itu, menyerang, hajamat itu menyerang, bi alwaniha, dengan berbagai bentuknya, alwan yaitu warna, rona, wa ashkaliha, dan bentuknya, fi babil aqidati wal ibadati wal ahkam, di dalam bab akidah, ibadah, dan hukum-hukum, ya penuh dengan pola jahiliyah sebelum datangnya dakwah beliau. Tatkala apa? Dirusak, ya karena apa? Di semenanjung Arab telah dirusak oleh dakwah-dakwah yang dibiarkan tumbuh oleh khilafah Utsmaniyah di masa itu, penuh dengan berhala, sebagaimana disebutkan dalam biografinya Imam An-Najdi. Waktu itu Ka'bah penuh dengan berhala di sekelilingnya, seperti jahiliyah di zaman Nabi Muhammad dahulunya, tatkala Nabi akan menjadi Rasul itu. Waja'at ila ikhlasil ibadah lillah. Sebentar. Boleh jadi ini ad-dakwah sebagai apa? Badal dari tilka sebagai apa? Fa'il. Al-jahiliyah ini dohirnya sebagai maf'ul bih, itu sesuai ya. Jadi bukan jahiliyah sebagai naat dari dakwah. Berarti kita ulang lagi. Wa qad hajamat tilka da'watu al-jahiliyata bi alwaniha wa ashkaliha. Dakwah tadi, dakwah yang muda belia tadi, menyerang jahiliyah dengan segala warna dan bentuknya di dalam bab akidah, ibadah, dan hukum. Wada'at ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah, dan dakwah yang muda belia ini mengajak kepada pemurnian ibadah untuk Allah semata. Wa tajridil mutaba'ati li Rasulillah alaihi salatu wassalam, dan pemurnian sikap pengikutan, yaitu memurnikan sikap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru apa? Bukan hanya teori, tapi memang dipraktekkan. La ilaha illallah dipraktekkan, Muhammadur Rasulullah juga dipraktekkan. Betul-betul kalimat tauhid itu dilaksanakan dan diterapkan. Wa ayyakunal hukmu lillahi wahdah, dan agar hukum itu menjadi milik Allah semata, fi ardih, di buminya, wa baina ibadih, dan di antara para hambanya. Dan itu yang dibenci oleh para musuh Allah. Dan kemudian mereka berusaha mengajak anak-anak Arab Saudi untuk belajarnya ke luar, atau mungkin tetap di Saudi tapi belajarnya dengan apa? Online, belajar ke orang-orang kafir lagi. Hasilnya ya seperti yang terjadi sekarang. Didakwahkan adanya demokrasi, walaupun tidak sampai tingkat atas, tapi di tingkat distrik-distrik diadakan pemilihan raya. Nah, ini kalau berjaya nanti lama-lama raja pun akan tinggal nama saja.
Dan hukum akan berubah kalau demokrasi sudah masuk. Fa'alati da'watu kulla dzalik. Dakwah ini tadi, dakwah salafiyah ini tadi melakukan itu semua dunaltifatin ila ma yatarattab, tanpa menoleh, tanpa memperdulikan kepada sesuatu yang diakibatkan ala dzalik, diakibatkan dari itu min idain alami, berupa apa? Permusuhan yang bersifat universal. Ya Allah, yaitu apa? Permusuhan seluruh dunia. Seluruh dunia memusuhi dakwah salafiyah tadi. Mereka tidak peduli karena ridha Allah lebih diutamakan daripada ridha makhluk. Imanan min hamalati tilka dakwah, sebagai keimanan dari para pembawa, para pemikul dakwah tadi, bi annallaha ma'ahum, bahwasanya Allah menyertai mereka, wa saufa yaj'alul aqibata lahum, dan akan menjadikan kemenangan itu kesudahan akhir untuk mereka. Memang diperangi secara pendidikan, dakwah salafiyah waktu itu diperangi oleh khilafah Utsmaniyah yang mendirikan Jamiah apa? Al-Azhar. Anda baca di Jamat sejarah-sejarah itu. Didirikannya Al-Azhar adalah diantaranya adalah untuk memerangi dakwah Imam An-Najdi. Demikian pula secara politik, raja waktu itu memerintahkan siapa itu? Bukan Mustafa waktu itu, Ibrahim Pasha, untuk yang ada di Mesir mengirimkan pasukan untuk memerangi dakwah yang ada di Najd pada waktu itu, di Dariyah, Uyainah dan sekelilingnya. Sampai kemudian memang kalah karena banyak pengkhianatan dari orang-orang yang di situ juga. Tapi setelah itu walaupun sempat terpadamkan karena pemimpinnya wafat, tetapi setelah itu para cucu bangkit lagi. Cucu Syekh Muhammad sebagiannya selamat, dan cucu Imam Muhammad Ibnu Su'ud bangkit lagi dan kemudian berjaya sampai sekarang. Sementara khilafah Utsmaniyah yang malah padam. Li'annal aqibata lil muttaqina daima, karena kesudahan yang baik itu senantiasa untuk orang-orang yang bertakwa. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.